Bapak Ibu yang terkasih, mari kita memulaikan pendalaman kitab suci kita pada minggu yang ketiga ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, pada pekan yang kedua, kita telah melihat kebenaran tentang Yesus anak manusia adalah Raja Kerajaan Surga. Dalam pekan yang ketiga ini, kita akan mendalami kebenaran lain mengenai iman kita, yaitu kita orang berdosa namun dipercaya oleh Tuhan. Belajar dari pengalaman panggilan Petrus dan kawan-kawannya yang akan kita dengarkan dalam Injil Lukas pasal 5 ayat 1 sampai dengan 11. Kita diajak untuk mengenal Yesus Tuhan kita dan kita mengenal diri kita di hadapannya. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Rahim, kami bersyukur atas kasih setiamu yang senantiasa menyertai kami, khususnya di saat kami berada dalam kesulitan hidup. Terima kasih karena saat ini Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk boleh membaca dan merenungkan sabdamu. Terangilah kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat memahami kebenaran sabdamu, agar kami dapat mengatur hidup kami seturut kehendak-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyak ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahu ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Demikianlah
Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu yang terkasih, kita masuk pada pendalaman kitab suci. Di sini ada beberapa pertanyaan, yaitu di mana peristiwa itu terjadi. Setelah Yesus selesai mengajar, apa yang diperintahkan Yesus kepada Simon dan bagaimana reaksi Simon? Apa yang terjadi ketika Simon menebarkan jala? Melihat kejadian itu, apa yang dilakukan Simon Petrus? Apa yang dikatakan Yesus kepada Simon ketika mendengar perkataan Simon? Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, saya akan menjelaskan sedikit dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Yesus mengajar orang banyak di pantai Danau Genesaret yang terletak di wilayah Galilea, di mana banyak orang mengikuti Yesus, di mana mereka mau mendengarkan firman Allah yang disampaikannya. Mereka berdesak-desakan untuk dapat mendekati Dia. Dan bila orang banyak terus mendesaknya, tidak akan ada jarak antara Yesus dengan mereka, sehingga Ia tidak dapat berbicara kepada mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, setelah selesai menyampaikan pengajaran kepada orang banyak, Yesus meminta Simon untuk bertolak ke tempat yang dalam dan menyebarkan jala di situ untuk menangkap ikan. Perintah ini terdengar aneh di telinga Simon. Ia adalah nelayan yang sudah terbiasa mencari ikan di Danau Galilea. Pada malam sebelumnya, Simon dan teman-temannya telah bekerja keras untuk mencari ikan, tetapi tidak menangkap apa-apa. Malam hari adalah waktu yang cocok untuk menangkap ikan, dan Simon adalah nelayan yang memahami situasi di danau itu. Sepanjang malam ia telah bekerja keras, tetapi tidak mendapat apa-apa. Rasanya tidak ada gunanya untuk menebarkan jala pada siang hari. Kemudian ia bertolak untuk menebarkan jala. Hal itu semata-mata dilakukannya hanya karena mengikuti perkataan Yesus. Bisa jadi Petrus tidak setuju dengan Yesus, tetapi ia melakukan apa yang dikatakannya. Saudara-saudari yang terkasih, Simon dan teman-temannya menolakkan perahunya ke tengah danau, lalu mereka menebarkan jala. Dan apa yang kemudian dialami oleh Simon benar-benar di luar dugaannya. Jala yang mereka tebarkan ternyata menangkap sejumlah besar ikan. Simon Petrus menyadari bahwa apa yang sedang dialaminya bukanlah peristiwa biasa. Dia dan teman-temannya takjub menyaksikan banyaknya ikan yang mereka tangkap, padahal mereka menebarkan jala pada siang hari, dan itu semua atas perintah seorang guru. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Simon Petrus menyadari bahwa apa yang sedang dialaminya bukanlah peristiwa biasa. Dia dan teman-temannya takjub menyaksikan banyaknya ikan yang mereka tangkap, padahal mereka menebarkan jala pada siang hari. Lalu ia mendekati Yesus dan sujud di depannya, lalu berkata, "Tuhan, pergilah dari hadapanku, karena aku ini seorang berdosa." Ketika hendak bertolak untuk menebarkan jala, Simon memanggil Yesus dengan sebutan guru. Dan setelah peristiwa penangkapan ikan ini, Simon memanggilnya Tuhan. Kenyataan yang dialami Simon membuat dia sadar siapa pribadi yang sedang dihadapinya. Hal ini juga membuatnya sadar bahwa dirinya adalah orang berdosa, sehingga layak ada di dekatnya. Dan mendengar perkataan Simon,
Yesus berkata kepadanya, "Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia." Ia meminta Simon untuk tidak merasa takut. Benar bahwa Allah telah menyatakan diri dalam pribadi Yesus. Tetapi hal itu dilakukan bukan untuk membuat mereka hancur dan binasa. Bahkan Yesus memanggil mereka untuk menjadi penjala manusia. Menjala manusia merupakan kiasan untuk mencerminkan atau mencari orang-orang untuk mengikuti Yesus. Dalam prakteknya, hal ini nantinya baru akan mereka lakukan setelah Yesus naik ke surga. Mereka akan memberitakan karya penyelamatan yang dilakukan oleh Yesus kepada orang Yahudi dan bukan Yahudi. Mereka bahkan harus meninggalkan negeri mereka untuk melaksanakan tugas ini. Agar dapat menjalankan tugas ini, sekarang mereka harus mengikuti Yesus untuk menjalani kehidupan sebagai murid, sehingga mereka dapat mengenal Dia dan memahami kehendak-Nya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, saat ini kita masuk pada pesan dan penerapan. Pesan dari bacaan yang baru kita renungkan tadi, yaitu mujizat penangkapan ikan yang dialami oleh Simon menunjukkan bahwa Yesus yang menyuruhnya menebarkan jala itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa, di mana Ia berkuasa untuk memerintahkan alam, dan alam pun taat kepadanya. Dialah Tuhan yang kita percaya dan kita sembah. Walaupun demikian, Ia datang dalam kehidupan manusia di dunia ini dan menyerahkan diri kepada kita. Saudara-saudari yang terkasih, di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa itu, Simon menyadari siapa dirinya. Ia sujud di depan Yesus lalu berkata, "Tuhan, pergilah dari hadapanku, karena aku ini seorang berdosa." Di hadapan Tuhan, kita hanyalah manusia yang berdosa. Kita mempunyai kecenderungan kepada dosa. Dan dengan kekuatan sendiri, kita tidak sanggup mengalahkan dosa. Dan walaupun demikian, Tuhan meminta Simon untuk mengikuti Dia dan menjadikannya penjala manusia. Tuhan mempercayakan tugas kepada Simon untuk memberitakan karya keselamatan yang dikerjakannya untuk manusia. Dan hal yang sama berlaku juga untuk kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Sekalipun kita adalah orang berdosa, Tuhan telah memanggil kita untuk mengikutinya dan mempercayakan tugas untuk memberitakan kasih Allah yang menghendaki keselamatan manusia. Dan saat ini yang menjadi pertanyaan bagi kita, apakah makna menjadi penjala manusia untuk umat Katolik di zaman sekarang? Dan bagaimana kita sebagai orang Katolik dapat menjalankan tugas yang dipercayakan Tuhan kepada kita itu? Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, demikian pendalaman kitab suci kita pada pekan yang ketiga ini. Mari kita tutup dengan doa penutup. Ya Allah yang Maha Cinta, kami bersyukur atas sabda-Mu yang menginspirasi kami. Bantulah kami selalu dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengenali diri kami di hadapan-Mu dan berani mempersembahkan hidup kami untuk kerajaan-Mu. Ingatkanlah kami bahwa dalam keberdosaan kami sekalipun, Engkau tetap merangkul kami dan mempercayai kami untuk melakukan kehendak-Mu demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.